firman Tuhan bersama-sama dengan saya dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Saudara, jika engkau hadir di prophetic conference seperti ini, setiap pembicara tidak berbicara satu sama lainnya. Apa yang saudara dengar dari Prophet Sadhu Sundar Selvaraj, tidak ada orang yang memberikan informasi kepada beliau tentang apa yang pernah disampaikan, yang pernah dinubuatkan. Anda dapatkan langsung dari apa yang Tuhan sampaikan kepada beliau dari tahta Tuhan yang Maha Kudus. Saya nggak pernah janjian dengan Pastor Victor yang menjadi pesan yang Tuhan titipkan kepada kami, tapi saya bersyukur di sesi yang tadi pagi Pastor Victor menyampaikan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Dan apa yang saya mau sampaikan di hari ini, bagian saya adalah mempersiapkan saudara untuk saudara sesi demi sesi nanti malam, besok sampai hari Minggu, saudara akan menerima the full package dari apa yang Tuhan sediakan buat saudara yang mau. Katakan amin. Oleh sebab itu, buka hatimu, pandang kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan lihat kepada manusia, tapi lihat kepada Yesus. Kita semua mendapatkan instruksi yang jelas kemarin malam untuk berpuasa dan berdoa. Waktu hati kita tercondong kepada Tuhan dengan benar, maka impartasi yang Tuhan rindu untuk Dia lepaskan akan saudara dan saya terima. Amin. Ini pesan yang saya terima dari Tuhan. Dari saya pertama kali menginjakkan kaki di kota Semarang tahun 2023 bulan Juni, the Lord says bahwa kota Semarang akan menjadi tempat di mana nabi-nabi Tuhan akan dibangkitkan di Indonesia di akhir zaman ini. Semarang adalah tempat di mana the heavens are open. Dan saya membawa pesan kepada saudara bahwa setiap saudara dan saya yang terbilang di dalam the remnant atau sisa-sisa umat Tuhan di akhir zaman ini, semuanya harus menjadi orang-orang yang prophetic. Saudara yang hadir, God will release mantles. Waktu saya masuk ke ruangan ini, di depan, panggung di bawah, I saw in the spirit banyak mantles yang akan dilepaskan in this conference. Saudara akan menerima jubah yang baru. Saudara akan menerima perlengkapan yang baru. Anda akan terima pengurapan yang baru. Yang mau katakan amin. And the Lord says, persiapkan diri saudara khususnya untuk besok. The Lord says, kemarin malam dengan jelas saya catat, and the Lord says, sampaikan ini besok. Persiapkan diri untuk besok, hari Sabtu. Sebab Tuhan akan melakukan perkara yang besar di tengah-tengah saudara. Saudara harus sadar, setiap kali kemuliaan Tuhan datang, kemuliaan Tuhan bukan hanya mengekspos yang menjadi pekerjaan kegelapan. Kalau Anda perhatikan di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, dengan apa yang dialami oleh Nabi Elia, dengan nabi-nabi palsu Asterot dan nabi-nabi palsu Isabel, ada dua hal yang terjadi di atas Gunung Karmel. Waktu api Tuhan turun, bukan hanya Tuhan menghancurkan yang dibangun oleh nabi-nabi palsu Isabel dan juga Asterot, tapi Tuhan sedang menyucikan umatnya. Yang menjadi poin, yang menjadi titik, yang menjadi penekanan dari Tuhan atas apa yang dilakukan oleh Nabi Elia di atas Gunung Karmel, sebab Tuhan sedang mengembalikan hati bangsa Israel yang jauh dari Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Waktu God is releasing the glory, ada dua hal yang terjadi waktu kemuliaan Tuhan dilepas. Satu, pekerjaan kegelapan akan selalu terekspos. Tapi di waktu yang bersamaan, waktu pekerjaan kegelapan itu disingkapkan, umat Tuhan dimurnikan. Saudara nggak bisa lihat kemuliaan Tuhan kalau saudara dan saya tidak mengizinkan Tuhan memurnikan kita. Sebab api Tuhan turun untuk memurnikan umatnya. Api Tuhan turun bukan hanya menyingkapkan siapa Allah yang benar, tapi api Tuhan turun untuk mengembalikan hati bangsa Israel yang jauh dari Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Coba lihat 1 Raja-Raja 18. Yang menjadi tugas saya dari Tuhan di sesi ini adalah mulai meletakkan kepada saudara pengertian what is prophetic ministry. Pelayanan kenabian itu apa? Ciri khas pelayanan kenabian itu apa? Kenapa setiap orang percaya harus memiliki pengurapan yang profetik? Makanya saya terus berkata selama 2 tahun Tuhan mulai bawa saya ke Indonesia, jangan jadi orang yang kecanduan nubuatan. Sebab saudara dan saya ditetapkan oleh Tuhan menjadi umat yang bernubuat. Yang mau katakan amin. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Saya bacakan ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Dan nanti saya akan bawa saudara ke Keluaran pasal yang 40. Sebab hari ini Tuhan bicara ada 2 orang yang saudara perhatikan, yang sangat identik dengan kemuliaan Tuhan.
Yang pertama adalah Elia, yang kedua adalah Musa. Alkitab berkata di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 sampai 21. Ahab mengirim pesan ke semua orang Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Elia menghampiri seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dengan mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Kalau Baal, ikuti dia. Tetapi rakyat tidak menjawab sepatah kata apapun. Saudara harus perhatikan, waktu kemuliaan Tuhan turun, maka semua yang sifatnya hanyalah agama. Agama akan menghadirkan roh jahat, bukan Tuhan. Agama penuh dengan aktivitas. Agama penuh dengan Anda harus cingkrak-cingkrak, lompat-lompat. Tapi yang datang bukan kuasa Tuhan. Yang datang apa, saudara? Setan. Kalau saudara dan saya tidak mengerti yang menjadi kekudusan dan kebenaran Tuhan, maka seringkali yang menjadi tata cara ibadah kita, meskipun kita berkumpul di dalam gereja, tapi yang nampak, yang manifestasi bukan Tuhan, tapi siapa? Setan. Dari mana kita taunya? Makanya hidupnya nggak pernah berubah. Makanya gerejamu penuh dengan berantem, perselisihan terjadi, tidak ada kesatuan, tidak ada dampak yang dibuat. Why? There is no glory of God. Tidak ada kemuliaan Tuhan. Waktu Elia bertemu dengan orang-orang Israel yang dikumpulkan oleh Ahab, Elia berkata, berapa lama kamu mau timpang? Saudara harus tahu, kata timpang di bahasa Ibraninya, limping, itu artinya menari. Adalah kata yang sama untuk menggambarkan orang Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir dan Miriam ada di baris depan memimpin orang-orang yang ada di Israel, khususnya perempuan-perempuan dan orang-orang muda. Mereka menari-nari, itu adalah kata yang sama. Saudara dan saya bisa menari di gereja, Anda bisa bernyanyi di gereja, Anda bisa melakukan segala sesuatunya yang kelihatannya rohani, tapi waktu hati kita mendua, apa yang kita lakukan? Kita timpang. Itu bukan tarian yang asli. Jadi Elia sedang berkata kepada orang Israel, kamu kehilangan destinimu. Kenapa? Kamu mau Tuhan, tapi kamu juga mau yang disembah sama Isabel. Kamu mau Tuhan, tapi kamu mau yang ditawarkan sama Raja Ahab. Kamu mau Tuhan, tapi kamu juga kompromi dengan apa yang kamu pandang baik untuk dirimu sendiri. Saudara dan saya perhatikan di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kenapa kemuliaan Tuhan harus dinyatakan? Perhatikan di ayat yang ke-20, saya bacakan sekali lagi. Alkitab berkata, Ahab mengirim pesan ke semua orang Israel. Saudara akan lihat, selesai api Tuhan turun di atas Gunung Karmel, berbeda. Orang Israel tidak lagi mendengarkan yang menjadi perkataan Raja Ahab, tapi yang didengar oleh orang Israel adalah perkataan Nabi Elia. And the Spirit of the Lord says, bahwa di hari-hari ini khususnya gereja Tuhan di Indonesia, banyak dari kita yang lebih dengar suara orang, lebih dengar suara yang populer, lebih dengar suara yang tren di gereja, dan bukan suara Tuhan. Apa ciri khas orang-orang yang mendengar suara yang dipikir suara Tuhan tapi bukan suara Tuhan? Waktu Elia mengajukan sebuah pertanyaan yang mengusik kebenaran, gak punya jawaban. Kita bisa ngomong tentang Alkitab loh, tapi waktu ditanya, kenapa hidupmu gak ngalamin perubahan? Kamu gak bisa jawab. Kenapa keluargamu babak belur? Kamu gak bisa jawab. Kenapa kamu gak bisa mengampuni? Kamu gak bisa jawab. Saudara dan saya, when we are under the spell of man dan bukan Tuhan, maka saudara dan saya tidak punya jawaban yang bisa memerdekakan saudara. When the glory of God comes, kemarin malam kita mendengarkan sama-sama, tentara Tuhan ada di Indonesia, Tuhan sedang membangkitkan, semuanya mau. Tapi pertanyaan, berapa banyak yang mau respon? Berapa banyak yang mau melakukan bagiannya? Berapa banyak di konferensi ini yang mau berkata, persiapkan aku Tuhan. Karena Anda bisa terima sebuah impartasi di sebuah konferensi, tapi jika sebuah perjumpaan tidak membawa kepada pengertian, tanpa pengertian tidak ada perubahan. Tanpa perjumpaan, yang kita terima bukan pengertian, pengetahuan.
pengetahuan sama pengertian berbeda. Karena pengetahuan di sini, pengertian di sini. Orang yang cuma tahu dan semakin banyak tahu, pengetahuan tanpa perjumpaan, tidak ada pengertian, akan selalu menuju kepada yang namanya penyesatan. Sebab penyesatan bukan dari luar. Penyesatan itu datangnya dari mana, saudara? Dari dalam. Saya percaya konferensi Open Heavens Prophetic Conference Indonesia 2025 itu saudara sedang dibawa seperti yang tertulis di Yeremia 18 ayat 1 sampai 3. Tolong dibuka. Saudara harus sadar nih, saya berdoa saudara puasa loh. You really pray. Seek God. Di konferensi kayak begini, gak ada yang namanya euforia. Yang Anda cari pendeta. Kapan saya didoakan? Kapan saya dinubuatin? You miss the point. You come to seek Jesus. Prophets, kenapa Tuhan butuh para nabi? Karena hanya pengurapan nabi yang bisa bawa orang berbalik kepada Tuhan. Kalau gereja di akhir zaman tidak dipenuhi with the prophetic anointing, kamu nggak bisa bawa orang untuk mengenal Tuhan. Nanti saya jelaskan sama saudara, kita selalu baca di Lukas pasal yang pertama, bahwa Yohanes Pembaptis berjalan di dalam roh dan kuasa Elia untuk mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. The Lord showed me, kamu selama ini ngelihat ayat itu salah. Yang mengembalikan hati bapak-bapak ke anak-anak, yang mengembalikan hati anak-anak ke bapak-bapak, bukan Elia, Tuhan. Anda nggak akan pernah baca di 1 Raja-Raja 18 bahwa Elia mengembalikan hati bapak-bapak ke anaknya, hati anak-anak ke bapak-bapaknya. Anda akan baca di 1 Raja-Raja 18, Elia mengembalikan hati umat Tuhan kepada Tuhan. That's the job of the prophets. Membawa hati orang kembali kepada Tuhan. Baru setelah itu, Tuhan yang membuat reformasi terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Banyak seringkali orang percaya yang kita target reformasi dulu. Yang Anda target adalah pemulihan keluarga dulu. Yang kita target komunitas kita berubah terlebih dahulu. Tapi kalau hati kita tidak pernah condong balik ke Tuhan, reformasi nggak akan pernah terjadi. Itu yang namanya revival. Kalau saudara dan saya ngalamin yang namanya kebangunan rohani, kalau kebangunan rohani artinya hati kita berbalik kepada Tuhan, kebangunan rohani itu bisa kita alamin setiap hari loh. Karena apa itu? Menghidupi yang namanya pertobatan yang sejati. Yang mengerti katakan amin. Coba lihat Yeremia pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya percaya ini yang menjadi pekerjaan Tuhan di dalam konferensi ini. Tuhan berkata kepada nabinya, Nabi Yeremia, dan dia berkata, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan menyampaikan perkataan-perkataanku kepadamu. Kemarin malam kita sudah dengar, Prophet 1 berkata bahwa ada lokasi-lokasi tertentu yang dipilih oleh Tuhan. Dan saudara dan saya nggak tahu kenapa Tuhan pilih lokasi itu, tapi it's chosen by God. Dan saya percaya Open Heavens Prophetic Conference 2025 adalah tempat yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Berarti saudara yang hadir ke tempat ini, saudara hadir bukan jadi penonton. Anda hadir bukan untuk menyaksikan. Anda hadir bukan karena penasaran. Ada satu momentum yang Tuhan sediakan buat saudara. Ada sebuah perjumpaan yang menanti saudara. Karena Tuhan memanggil saudara dan Anda berkumpul di kota Semarang. Hari ini tanggal 21 Februari 2025. Tuhan hendak memperdengarkan suaranya kepada saudara. Tapi ayat yang kedua berkata, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan menyampaikan perkataan-perkataanmu kepadamu. Ada lanjutannya. Lalu aku pergi ke rumah tukang periuk dan tampaklah ia sedang bekerja dengan alat pelarikan. Anda bisa datang ke tempat ini, you hear the voice of God. Tapi ada bagian dua yang menggandeng bagian yang pertama. Anda bisa dengar pesan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak buka hati dan mengizinkan pesan Tuhan mulai mengerjakan hidup saudara dan saya, maka pesan Tuhan yang kita terima akan jatuh dengan sia-sia. Ini selalu menjadi partisipasi yang dirindukan Tuhan dari umatnya. Sekarang tolong kembali dengan saya ke 1 Raja-Raja 18.
Tapi sekarang lihat ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-40. Saudara, di sesi ini saya mau saudara banyak nyatet. I want to show you dari Alkitab, what is true prophetic ministry. Kenapa Anda perlu tahu pelayanan profetik itu apa? Karena setiap saudara ditetapkan Tuhan untuk terlibat di dalam pelayanan ini. Saudara dan saya semua, katakan sama-sama dengan saya, semua akan bernubuat. Amin. Saudara akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Saudara akan mendapatkan mimpi-mimpi yang ilahi. 9 karunia Roh Kudus akan bekerja di dalam saudara. Apa yang engkau katakan akan dibuat oleh Tuhan berhasil. You are the prophetic generation. Dan mental itu dilepas kepada setiap saudara. Saya percaya mulai dari hari ini. Amin. Nah, ayat yang ke-30 sampai ayat yang 40 saya akan bacakan. Saya minta saudara perhatikan. Kita harus ngerti nih. Jadi pelayanan profetik itu apa dan untuk apa? Kata Elia kepada seluruh rakyat, mendekat kepadaku. Seluruh rakyat mendekat kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Catat nomor 1. Why do you need the prophetic anointing? Karena prophetic anointing memampukan saudara dan saya bukan hanya berkata-kata, tapi saudara dan saya bisa mencontohkan apa yang kita katakan. Api Tuhan tidak turun sampai Elia berkata kepada umat Israel, dekat sama aku. Kenapa saudara perlu pengurapan yang datang dari tempat maha tinggi? Karena saudara akan memanggil orang-orang untuk berkata, lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Waktu saudara membawa orang untuk menyaksikan secara langsung, bukan karena kata-kata teori, tapi karena pengalaman perjumpaan saudara dengan Tuhan. Yang pertama, nabi-nabi Tuhan akan lakukan di akhir zaman ini, yaitu adalah setiap saudara akan mulai membawa orang kepada pola bagaimana memperbaiki altar yang sudah runtuh. Altar harus dikembalikan. Altar harus diperbaiki. The prophetic anointing memampukan saudara. Pertama, hidupmu terlebih dahulu. Karena pengurapan profetik akan menyelaraskan apa yang salah dalam hidupmu. When the prophetic anointing masuk di dalam kehidupan saudara, saudara akan dipisahkan dari kehendakmu sendiri dan kehendak Tuhan. Waktu Anda mulai melangkah dengan iman, the greater of the measure of the glory akan saudara alami. Kita lanjut saudara. Kita berkata Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub yang kepadanya telah datang firman Tuhan, engkau akan dinamai Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan di sekeliling mezbah itu yang membuat parit yang dapat memuat 2 sukat benih, dan ia menyusun kayu api memotong-motong lembu itu dan menaruhnya di atas kayu itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 kendi dengan air, tuangkan ke atas kurban bakaran dan kayu itu. Kemudian katanya, lakukanlah itu untuk kedua kalinya. Mereka melakukannya untuk ketiga kalinya, dan mereka melakukan untuk ketiga kalinya. Air pun mengalir di sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu penuh dengan air. Yang mengerti katakan amin saudara. Bukan hanya saudara akan mengembalikan altar-altar Tuhan yang telah runtuh, tapi prophets, nabi-nabi Tuhan akan membawa orang-orang percaya untuk belajar menghidupi kehidupan yang rela berkorban. A sacrificial life. Saudara dan saya tidak bisa menghidupi a sacrificial life without the prophetic anointing. Karena pengurapan seorang nabi memampukan seseorang untuk rela meletakkan hidupnya di atas altar. Yang diajarkan oleh Elia kepada orang Israel adalah, learn how to serve your God. Learn how to worship your God. A true prophetic anointing tidak membuat orang kecanduan dengan apa yang dia katakan. Tapi nabi-nabi Tuhan yang diajarkan adalah pola kerajaan Allah. Yang diajarkan adalah how you can meet God. Bukan bikin saudara tergantung sama orangnya. True prophets akan ngomong dengan penuh ketegasan, bahkan mendisiplinkan. Saudara gak akan suka dengan orang-orang yang berjalan di dalam pengurapan ini. Why? Karena dia akan bawa orang kepada prinsip kebenaran. Bukan bawa diri orang lain kepada dirinya sendiri. Bukan bawa orang lain kepada kenyamanan. Tapi membawa orang kepada apa yang disukai oleh Tuhan. Apa yang disukai oleh Tuhan? Korban. Dan korban itu gak murah. Korban itu harganya mahal. Kita berkata
berkata, lanjut di ayat yang ke-36. Kemudian pada waktu mempersembahkan kurban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, biarlah diketahui pada hari ini bahwa Engkaulah Allah di Israel dan aku ini adalah hamba-Mu, dan atas firman-Mu lah aku melakukan semuanya ini. Saya mau kasih tahu kenapa saudara butuh the prophetic anointing. Karena prophetic anointing menyatukan generasi lepas generasi. Elia berkata, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ada sebuah panggilan yang memanggil yang tua, memanggil yang dewasa, memanggil yang anak-anak. Sekarang di Indonesia, banyak orang berkata, we need the generations to come together. Dan saya percaya Tuhan sedang mendengar dari surga yang menjadi jeritan banyak anak-anak Tuhan yang berkata kita butuh generasi lepas generasi tersambung. Apa yang bisa menyambung generasi? The prophetic anointing. Kalau saudara orang tua, engkau bergumul, bagaimana aku bisa bicara sama anak-anakku? Bagaimana anak-anakku mau dengar perkataanku? Bagaimana aku bisa bangun mesbah di dalam keluargaku? Bagaimana orang tuaku mau bersahabat kembali? Semua hal yang sempat terjadi di dalam keluarga, sepertinya kekacauan terjadi. Saya mau kasih tahu, kalau saudara di minggu ini menerima kemuliaan yang datang dari tempat yang maha tinggi, maka kembali ke kotamu masing-masing, kembali ke keluargamu masing-masing. Anda akan lihat pemulihan terjadi. Waktu saudara berdiri dengan pengurapan yang profetik, waktu engkau mulai memperkatakan apa yang ada di dalam mulut Tuhan, maka yang mustahil pasti menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Yang mau katakan amin. Dan bukan hanya mereka memanggil, bukan hanya Elia memanggil Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi lihat yang Elia katakan, biarlah hari ini bangsa ini mengetahui bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah dan bahwa Engkau telah mengutus aku. Ini problemnya di Indonesia nih. Orang lebih sungkan sama hamba Tuhan lebih daripada menghormati Tuhan. Tapi Elia mengembalikan orang Israel yang jadi budak nabi-nabi Baal. Orang Israel yang jadi budak Raja Ahab dan Ratu Jezebel. Waktu Elia mempersembahkan korban, dia putar dan dia geser yang menjadi prioritas. Dia nggak ngomong, biarlah bangsa ini tahu bahwa aku diutus Tuhan terlebih dahulu. No. Dia katakan, biar hari ini bangsa ini tahu Engkau satu-satunya Allah. The prophetic anointing membawa saudara dan saya bisa menghidupi kehidupan yang dihidupi oleh Tuhan Yesus. Christ likeness, meekness. Daud disebut orang yang mengejar hati Tuhan. He's a prophetic worshiper. Musa, orang yang paling lemah lembut. Dia seorang nabi. Kenapa prophetic anointing dibutuhkan? Karena lebih daripada pekerjaan seorang nabi, karakter Kristus. Makanya kitab Amos berkata, sebelum aku melakukan satu hal pun, aku harus ngomong sama sahabat-sahabatku, yaitu adalah para nabi. Bukankah Tuhan Yesus di Yohanes 15 berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. In other words, kalau kamu jadi sahabat Tuhan, the prophetic anointing masuk dalam hidupmu. Ternyata di Yohanes 15 ayat yang ke-15 itu mengulang apa yang dikatakan oleh Nabi Amos. Sahabat bukan hanya orang yang lovey-dovey dengan Tuhan, tapi nggak peka suara Tuhan, yang hanya cengeng nangis-nangis di hadirat Tuhan. Those are not God's friends. Karena bukankah Tuhan Yesus berkata, aku menyebut kamu sahabat karena semua rahasia yang aku terima dari Bapa, aku beritahukan kepada, nah itu apa? Prophets. Itu buat setiap saudara. Jadi kalau hari ini Anda datang ke tempat ini hanya merasa hanya beberapa orang yang dipanggil jadi seorang nabi, masing-masing nabi punya panggilannya, masing-masing nabi punya kapasitasnya, masing-masing nabi punya fungsinya. Tapi saya ada berita baik buat setiap saudara. Mau saudara lahir baru kemarin, mau saudara lahir baru 10 tahun yang lalu, mau saudara baru lahir baru minggu lalu, tapi kalau engkau membuka hatimu dan engkau mau mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu, saya punya berita baik. Setiap orang yang berkumpul di konferensi ini, Tuhan akan membangun sebuah generasi yang profetik, di mana setiap saudara menerima undangan yang sama, menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang dapat menangkap rahasia surga, kehendak Bapa untuk
keluarga saudara, untuk kehidupan saudara, untuk bangsa Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa yang mengerti. Katakan amin. Haleluya. Di situ baru Elia berkata, jawab aku ya Tuhan, jawab aku. Saudara dan saya harus mengerti kita butuh kemuliaan Tuhan, karena nabi-nabi membawa kemuliaan Tuhan. Saya percaya kalau jemaat Tuhan, gereja Tuhan jadi dewasa, Anda di konferensi ini berkata, aku gak akan pulang ke rumahku, aku gak akan pulang ke kotaku, aku gak akan pulang ke komunitas gereja, di dalam komunitas di mana aku bergabung di dalamnya. Kalau saudara hari ini akan pulang dan berkata, pakai aku Tuhan, maka karena ada saudara yang menangkap panggilan Tuhan, maka the glory of God akan dinyatakan. Amin. Nabi-nabi tidak akan memanipulasi, tapi nabi-nabi akan menyingkapkan manipulasi. Tadi Pastor Victor di sesi yang sebelumnya berkata, gak mungkin api bisa menjilat air. Dan yang disiram sama air bukan hanya parit-parit, semuanya disiram sama air, termasuk korbannya. Secara logika, api gak mungkin bisa nyamber kalau korbannya itu basah dengan air. Tapi kenapa Elia lakukan demikian? Karena saudara harus tahu, yang dilakukan oleh nabi-nabi Baal sama nabi-nabi Astoret bukan berarti nabi-nabi palsu tidak mengadakan mujizat loh. Musuh juga melakukan mujizat loh. Tapi kalau mujizat yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan di akhir zaman ini harus otentik. Gak bisa ada intervensi orang. Yang dilakukan oleh Elia membuktikan kepada seluruh bangsa Israel bahwa yang menurunkan api bukan orang. Yang menurunkan api tidak ada intervensi dari Elia. Seringkali banyak orang percaya, kita percaya Tuhan akan lakukan suatu hal, tapi kita ikut campur di dalamnya. Kita pakai pola kita sendiri, kita pakai cara kita sendiri, kita pakai pemikiran kita sendiri. But Elijah, a true prophet, Anda lakukan yang menjadi bagian saudara, sisanya lepas. Kalau datang, datang. Kalau nggak datang, nggak datang. Itu saya percaya yang dikatakan sama Pastor Victor di sesi yang sebelumnya. Kalau kita tidak mau kehilangan reputasi, kalau kita nggak rela dibilang orang sesat, you cannot have the glory. Why? Karena harga dari kemuliaan Tuhan itu sangat mahal. Kalau saudara perhatikan di 1 Raja-Raja 18, setelah api Tuhan turun, satu umat merdeka. Sekarang Elia bisa ngomong sama satu bangsa Israel loh, tangkap semua nabi-nabi palsunya Isabel, tangkap semua nabi-nabi palsu Astoret. Dari bungkam, the prophetic ministry, pelayanan profetik, melepaskan yang terbelenggu. Sekarang bangsa Israel, waktu mereka kembali kepada Tuhan, tiba-tiba mereka yang bungkam, mereka nggak bisa bikin apa-apa, mereka yang ketakutan, mereka respon, mereka siap perang, mereka siap tempur. Yang tadinya mencekam mereka dan membuat mereka takut, when the glory of God comes, ada satu keberanian yang datang bukan karena keberanian kita sendiri, tapi ini yang namanya keberanian ilahi. Saudara akan berani melangkah untuk Tuhan. Anda akan berani taat untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saudara harus ngerti satu hal. Sebelum nanti sekarang Anda lihat ya, dari Elia yang menjadi pelayanan seorang nabi. Ini yang sedang Tuhan cari. Sebab bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa sedang ada di persimpangan jalan. Tuhan sedang deal dengan penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu di udara. Dan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara di Indonesia tidak bisa diturunkan, digoyang dari tempatnya hanya karena beberapa orang. Tuhan butuh setiap saudara. Tuhan butuh tentaranya. Tuhan butuh yang muda dan yang tua untuk berpartisipasi bersama-sama. Saya mau kasih tahu saudara, sekarang buka Matius pasal yang 28 ayat 20. Saya baru temukan sesuatu waktu saya ada di pesawat. Saya mau landing di Semarang. Tiba-tiba pesan ini datang ke saya dan Tuhan katakan baca Matius 28 ayat 20.
Dan Tuhan menyingkapkan kepada saya, tahu nggak saudara bahwa saudara dan saya lagi ada di dalam zaman ini nih. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu. Katakan sama-sama dengan saya, menyertai. Katakan sama-sama dengan saya, menyertai. Saudara tahu kata bahasa Yunani menyertai itu apa? Meta. M-E-T-A. Sekarang artificial intelligence, termasuk social media, Facebook saudara, YouTube saudara, Instagram saudara. Ada satu teknologi yang sedang mendominasi dunia, namanya Meta. The Lord spoke to me and the Lord says, kamu harus tahu di masa apa kamu lagi hidup. Untuk saya pelajari kata meta. Kata meta di bahasa Inggris bisa jadi metamorfosis, bisa jadi metabolisme. Tapi kata meta, salah satu arti di bahasa Yunani adalah berpartisipasi. Sekarang saudara nangkep nggak? Kenapa Brother Saldo kemarin malam berkata, kamu mau jadi penonton? Atau kamu mau partisipasi? Ini adalah ajakan kepada setiap orang percaya. Bukan hanya kamu mengajarkan kepada mereka apa yang aku ajarkan kepadamu, tapi Tuhan Yesus berkata, karena aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Tuhan sedang berkata kepada tentaranya, aku sedang mengajak yang mau respon. Aku lagi mau ngajak yang mau berkata ya. Aku lagi mengajak orang-orang yang mau bayar harga untuk kamu berpartisipasi dengan apa yang Tuhan akan kerjakan di akhir zaman ini. Dengan adanya teknologi meta, teknologi is not evil kalau saudara tahu cara pakainya dengan benar. Tapi sekarang orang lebih mengandalkan logika, orang lebih mengandalkan research. Banyak pendeta untuk mengumpulkan khotbah, mau khotbah, saudara nggak doa lagi. Anda perlu taruh di Google, semua research bisa membuat Anda khotbah. Bahkan sekarang ChatGPT bisa menulis khotbah buat saudara. Tapi Tuhan sedang berkata, I need a prophetic generation. Sebab yang bisa mengalahkan ilah-ilah dunia ini bukan teknologi. Yang bisa mengalahkan ilah-ilah dunia ini bukan pengetahuan, tapi waktu telinga saudara dan saya terbuka kepada suara Tuhan, waktu telinga saudara dan saya mampu menangkap pewahyuan yang fresh dari Tuhan, the prophetic generation akan menurunkan, merobohkan setiap ilah yang lain yang membawa orang lebih mengandalkan hal tersebut lebih daripada Tuhan yang benar. Kamu gak bisa bangun pelayananmu karena koneksi. Kamu gak bisa bangun pelayananmu karena uang. Gak bisa. Nanti besok di sesi saya akan ngomong dari Yoel pasal yang kedua. Gereja yang enggan berkolaborasi, kamu bukan gereja Tuhan Yesus Kristus. No. Saya bisa berani ngomong. Gereja yang enggan kolaborasi, kamu rasa kamu yang paling benar, kamu rasa yang kamu yang paling punya, kamu rasa yang kamu paling bisa. That's not Jesus. No. Itu bukan Yesus. Prophetic anointing membuat kamu penuh dengan belas kasihan loh. Karena kamu melihat bukan dengan kacamatamu lagi. Kenapa kamu disiplin? Kenapa kamu berkata ya atas ya dan tidak di atas tidak? Because you love. Kamu sayang umat Tuhan. Bukan karena kamu rasa yang kamu paling benar. Kalau kita merasa saya yang tahu, yang itu sesat tuh, itu nggak bisa tuh, itu nggak punya tuh. Yang ini yang benar. Wrong! That's not Jesus. Semakin kamu tahu, semakin kamu mengasihi. Semakin kamu mengerti, semakin kamu punya belas kasihan. Bukan berarti kamu kompromi. Dan saudara dan saya butuh boldness yang datang dari tempat yang maha tinggi. Prophetic anointing berarti saudara dan saya menjadi mulutnya Tuhan. Prophetic anointing memampukan saudara jadi tangannya Tuhan. Prophetic anointing selalu bicara tentang power, prophecy, words of wisdom, berkata-kata dengan pengetahuan, berkata-kata dengan hikmat. Itu semua adalah demonstrasi dari kuasa dan kemuliaan Tuhan.
Yang mengerti katakan amin. Sekarang Anda baca Keluaran 1 ayat yang ke-7, Keluaran 1 ayat yang ke-12. Setiap kali nabi-nabi Tuhan datang, mereka selalu menyelaraskan. Elia muncul karena satu bangsa jauh dari Tuhan. Musa muncul karena satu bangsa ada di bawah kuk belenggu musuh. Tahu nggak yang bahaya apa? Saudara pikir waktu orang Israel ada di Mesir, waktu Musa diutus sebagai pembebas mereka, di tengah jalan 40 tahun, mereka teriak-teriak pengen balik. Mereka teriak-teriak pengen balik. Kalau mereka begitu sengsara di Mesir, logika berkata mereka nggak mungkin mau balik. Karena tahu nggak saudara apa yang dialami sama mereka? Keluaran pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Saudara perhatikan. Alkitab berkata, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat, katakan sama-sama dengan dahsyat, berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Bahasa Inggrisnya lebih mantap. They multiplied, nggak cuma multiplikasi. They grew, tumbuh. Nggak cuma grow, exceedingly strong. Mereka nggak cuma multiplikasi, mereka bertumbuh, dan mereka bertumbuh dan kuat. Saudara tahu, waktu saya sedang pelajari ini, kenapa Tuhan sedang butuh nabi-nabinya bangkit? Karena sekarang banyak orang percaya, banyak umat Tuhan, banyak gereja Tuhan. Kamu puas dengan gedungmu, kamu puas dengan brandingmu, kamu puas dengan jumlah jemaatmu, kamu puas dengan kekuatan pelayananmu, kamu puas dengan pertumbuhan orang di dalam gerejamu. Tapi sebetulnya kamu di dalam belenggu musuh. Makanya disuruh Tuhan keluar, nggak mau keluar. Disuruh keluar dari zona nyaman, nggak mau keluar dari zona nyaman. Why? I'm okay. Jemaat saya gede kok. Pelayanan saya jalan kok. Butuh nabi untuk kasih tahu, hey, Mesir bukan tanah perjanjian. Keluargamu hanya karena punya uang, bukan tanah perjanjian. Hanya karena makan 3 kali sehari, dijamin bukan tanah perjanjian. Anda baca di ayat yang ke-12, mereka dipersekusi. Dari dulu, perjanjian lama, perjanjian baru, ada yang namanya persekusi. Kenapa? Persekusi itu yang membuat gereja tidak ada di dalam zona nyaman. Saudara dan saya mau keluar dari zona nyaman, siap dengan yang namanya persekusi. Dan hal yang sama yang terjadi, saudara, apa? This is a prophecy for you, for me, untuk kita gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan menetapkan Goshen, Mesir pada zaman Yusuf, untuk menjadi tempat transit. Tapi orang Israel tidak lagi menjadikan tempat transit. Mereka mengizinkan Mesir masuk di dalam hati mereka. Dan Tuhan berkata, dunia ini buat gerejaku tempat transit. Tapi yang ada sekarang adalah gereja mengizinkan dunia menjadi tujuan hidup mereka. So apa yang Tuhan akan lakukan? He will shake his house. Saya mau katakan pelayanan yang gak pernah dibangun oleh Tuhan, tutup. Kalau pelayanan diinisiasi oleh Tuhan, selalu ada kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya di akhir zaman ini, karena kemuliaannya akan turun, dia akan mulai konsolidasi. Dan apa yang membedakan? The glory. The glory. Yang memerdekakan the glory. Saya mau kasih tahu, mungkin saudara berkata, well saya gak punya gereja. Saya mau kasih tahu, kalau Tuhan memanggil saudara jadi seorang businessman, mulai konferensi ini, expect the glory ada di dalam bisnismu.
Mujizat ada di dalam bisnismu. Apa yang kamu pegang dengan tanganmu, itu menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Karena selama kamu ada di bumi ini, lewat hidupmu, kamu menghadirkan surga. Amin. Sebelum saya mengakhiri sesi saya akan panjang di sini. Buka sekarang Keluaran pasal yang ke-40. Saya kasih dulu sama saudara backgroundnya. Jangan sampai kita merasa kita oke, padahal kita ada di Mesir. Your destiny bukan Mesir. Destinimu adalah tanah perjanjian. Destinimu adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Amin. Dan siapa yang Tuhan utus? Seorang yang namanya Musa. God needs the prophets. Saya percaya saudara yang hadir di konferensi ini, kita itu seperti buah sulung untuk Indonesia. Kamu harus bawa balik ke kotamu. Kamu harus bawa balik ke provinsimu. Kamu harus bawa balik ke bangsamu. Kamu harus bawa balik ke gerejamu. And stir, wake up the prophetic generation. Karena butuh Musa untuk mengeluarkan satu bangsa dari zona nyaman. Dan apa yang dialami Musa juga dialami oleh banyak gembala hari-hari ini. Musa sempat stres. Sampai Yetro bilang sama Musa, kamu pelayanan kayak gini terus mati kamu Musa. Sebab pelayanan seorang nabi berbeda dengan pelayanan seorang gembala. Saya perhatikan di dalam kehidupan Musa, seorang nabi pernah hampir kena trap di dalam pelayanan seorang gembala. Satu kali Musa saking sibuknya dengan gerejanya, ngurusin jemaat siang malam, Tuhan kirim intervensi, namanya Yetro. Mati kamu. Kamu gak dipanggil Tuhan jadi gembala, kamu dipanggil jadi nabi. Perannya nabi apa? Kasih pola. Release the glory. Bawa satu umat untuk kenal sama Tuhan. Dari mana buktinya? Keluaran 33 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Aku rindu satu bangsa ini menjadi kerajaan yang keimaman. Aku rindu satu bangsa bisa berhadapan dengan aku seperti aku bicara dengan kamu Musa. Masalah ditolak sama bangsa Israel. Anda baca di kitab Bilangan, Yosua, waktu roh Tuhan, separuh dari roh Musa, memenuhi 70 tua-tua. Ingat saudara? Yosua bilang, Musa, hentikan, ada yang bernubuat. Di situ Musa berkata-kata, kalau bisa, satu bangsa, semuanya bernubuat. Saya percaya generasi saudara dan saya akan menggenapi apa yang belum digenapi di zamannya Musa. Apa itu? Satu tentara Tuhan, seluruh gereja Tuhan, semua umat Tuhan, mau pendeta atau bukan pendeta, mau besar atau mau kecil, mau kaya atau miskin, semuanya dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi dan bangkit menjadi generasi yang profetik, yang menyatakan dan menyampaikan yang menjadi pesan Tuhan. Itu belum digenapi. Musa berkata, kalau bisa satu bangsa bernubuat, lebih senang aku. Dan saya percaya generasi saudara dan saya yang akan menyelesaikan apa yang belum terselesaikan di zamannya Musa. Amin. Nah, di Keluaran 40 saudara, 40 tahun orang Israel dibawa oleh Tuhan keliling padang gurun. Tujuannya untuk apa sih? Untuk satu pasal ini. 40 tahun untuk Keluaran 40. Kadang-kadang luar biasa. Satu kitab ditulis, muter sana, muter sini, naik turun, banyak yang mati, ada lembu emas. Tapi target goalnya Tuhan itu apa? Keluaran 40. Apa yang Anda baca di Keluaran pasal yang ke-40? The glory. Keluaran 40 itu ngomong tentang the glory of God. A holy priesthood. Saya mau kasih fondasi sama saudara di ibadah kedua ini. Setelah sesi ini akan ada jeda 6 jam sebelum nanti malam. Tapi kalau kita mau melakukan operasi dalam hati kita sendiri, saudara mau introspeksi, persiapkan paritmu, then the glory will rest on you. Kalau saudara dan saya nggak siap, Anda akan pulang. Anda akan tunggu konferensi yang berikutnya. Nothing change. Kalau Tuhan menamai konferensi ini Open Heavens, surga sudah terbuka. Take it. Itu
pasti nggak sama lagi. Amin. Setiap saudara menentukan. Saudara, kadang-kadang kalau Tuhan melakukan perkara yang ajaib itu luar biasa. Saya bisa kenal sama Higher Than Average Church 2023. This is my family in Semarang. I feel like my spirit is connected to the pastor since day one. Di Jakarta, Prophet Sadu menyampaikan, Tuhan bicara sama beliau untuk mengadakan yang namanya Angel TV Indonesia itu tahun 2014. 2014, Tuhan perintahkan saya ke Israel, ke Open Heavens Prophetic Conference Israel. 10 years later, Angel TV Indonesia di launch. Saya bisa bermitra dengan Prophet Sadu. Siapa yang atur? God. Saudara yang ada di Semarang khususnya jangan main-main loh. Kalau bertahun-tahun para nabi sudah menyampaikan bahwa kota ini spesial, jangan sampai hanya karena saudara udah tinggal di Semarang dan Anda sudah capek dengerin nubuatan lepas nubuatan sampai akhirnya hatimu udah kebal. Saudara bisa ada di kota Semarang, but you miss the moment. Setelah 22 tahun di Amerika, Tuhan suruh saya balik ke Indonesia untuk ambil bagian bersama dengan saudara semua dengan kegerakan Tuhan. Apalagi yang udah tinggal di sini bertahun-tahun. Saudara lihat ya, Tuhan bisa kasih pesan untuk satu tempat, tapi nggak otomatis terjadi. Respon masing-masing orang itu menentukan. Tuhan udah ngomong sama Musa di Keluaran 33, aku mau semua jadi kerajaan imam, semua bisa lihat aku. Yang membuat bangsa Israel kehilangan momentum mereka bukan karena Tuhan, mereka tolak. Kenapa mereka tolak? Karena mereka nggak percaya. Kenapa mereka tolak? Karena mereka anggap remeh. Kenapa mereka tolak? Karena mereka anggap sepi. So, saya berdoa saudara, jangan remehkan. Engkau sudah datang di konferensi ini sampai hari Minggu, tetapkan hatimu. Aku harus ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Nomor 1, catat saudara. How do you prepare for the glory? Are you ready? Keluaran 40 ayat 33. Di sepanjang pasal Keluaran 40 Anda akan berulang-ulang membaca ada satu kalimat. Musa melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Musa melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Anda bisa baca ayat yang ke-24, 26, 29. Musa melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Anda bisa baca di ayat yang ke-33. Maka demikianlah Musa menyelesaikan pekerjaan itu. Poin nomor 1. Kamu gak akan bisa menampung kemuliaan Tuhan kalau kamu gak punya yang namanya ketaatan. Sebab ketaatan adalah korban yang menghadirkan kemuliaan Allah. Saya gak luput saudara. Sejak konferensi ini ada sesuatu yang Tuhan minta saya dan keluarga saya harus lakukan. It's not easy. Tapi setiap saudara saya percaya sedang diperhadapkan. Engkau datang ke tempat ini, ada yang Tuhan sudah minta sama saudara engkau kerjakan, engkau belum lakukan. Do it. Kalau kamu nggak lakukan, the fire will not come. Kenapa kemuliaan Allah datang? Sebab Musa menyelesaikan yang menjadi pekerjaannya. Tepat seperti yang diperintahkan. Tepat seperti yang diperintahkan. Tepat seperti yang diperintahkan. Obedience adalah korban di atas altar. Dari mana ayat yang lain yang membuktikan? Anda bisa catat Ibrani 3 ayat 1 sampai 6. Penulis kitab Ibrani berkata bahwa Musa setia dengan rumah Allah. Without obedience, tanpa ketaatan, gak ada yang namanya kemuliaan Tuhan, saudara. The glory of God akan datang waktu gereja berhenti menyanjung yang lain yang bukan Tuhan.
menyanjung kenyamanan kita lebih dari Tuhan. The glory will come waktu saudara dan saya lebih menyanjung Tuhan daripada apa kata orang tuamu bahkan menantumu. Glory Tuhan gak akan datang kalau kita lebih dengar kata istri atau suami kita. Come on, this is tough to hear. Kemarin malam saya telepon sama istri saya sampaikan apa yang Tuhan minta. Dia gak bisa ngomong apa-apa, cuma nangis. That's it. Saya gak bisa tolong. Ini gak main-main saudara. Apa yang lagi Tuhan minta? Anak-anak muda, kamu punya pacar yang gak kudus, yang kamu masih setengah-setengah lepas atau tahan. Kalau kamu datang ke seperti kamu berseru kepada Tuhan, Lord, I want your glory. Putusin. Bisa bayangkan gak, apalagi kalau ternyata kita datang ke tempat ini, kita masih tercandu, kita masih menyimpan hal-hal yang sudah terang-terangan melawan ketetapan Tuhan. When the glory comes, kamu gak hidup, mati kamu when the glory comes. Saudara sadar gak seramnya kita ada di ruangan ini? Saya bukan nakut-nakutin. The grace and the mercies of God menolong kita waktu kita berkata ya kepada Tuhan. Bukan kalau kita berkata lebih baik kamu gak tahu loh, daripada kamu tahu dan kamu gak mau melakukan, kamu diminta pertanggungjawaban dari apa yang kamu tahu. Obedience.